Halo gengs Bo Nyai. Selamat datang di channel Bo Nyai. Baru-baru ini, keberadaan sebuah cumi-cumi raksasa yang oleh banyak orang disebut sebagai kraken berhasil terekam kamera dalam ekspedisi beberapa ilmuwan yang tergabung dalam Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat atau disebut sebagai NOAA. Ekspedisi tersebut terdiri dari beberapa ilmuwan yang tengah melakukan misi eksplorasi di perairan Teluk Meksiko yang berjarak 100 mil sebelah tenggara New Orleans. Cumi-cumi atau gurita raksasa yang berhasil terekam ini memiliki ukuran panjang kira-kira 3,6 meter. Jika perkiraan tersebut benar, berarti cumi-cumi tersebut tergolong masih muda, didasarkan pada anatomi yang dilihat oleh para ilmuwan saat itu. Cumi-cumi atau gurita raksasa dalam mitologi Nordik dan Skandinavia disebut sebagai kraken, raksasa laut yang menghantui lautan dari Norwegia hingga Islandia dan sampai ke Greenland. Dalam beberapa film Hollywood seperti Clash of the Titans dan Pirates of the Caribbean misalnya, digambarkan bahwa kraken adalah makhluk laut raksasa, menyerupai cumi-cumi, gurita, atau bahkan kepiting raksasa yang bisa menelan sebuah kapal besar beserta orang-orang di dalamnya. Lantas, bagaimana sebetulnya asal-usul legenda monster laut yang mengerikan ini? Apakah makhluk ini adalah sebuah makhluk nyata atau hanya legenda semata? Sebelum Bo Nyai bahas lebih dalam tentang monster laut Skandinavia, kraken, silakan gengs Bo Nyai tekan like dan subscribe untuk mendapatkan update cerita-cerita unik dan misterius, membongkar legenda dan cerita sejarah hasil penelusuran Bo Nyai. Laut Samudra Raya menyimpan banyak misteri. Sampai saat ini, hanya 5% dari samudra raya yang bisa didokumentasikan oleh manusia. Masih banyak tempat di samudra raya yang menyimpan misteri dan makhluk unik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Asal muasal dari semua misteri laut yang pernah kita dengar, dan kraken adalah salah satu di antaranya. Pada tahun 2016, salah satu penelusuran menggunakan Google Earth mengantarkan warganet pada sebuah foto yang menimbulkan tanda tanya di salah satu bagian samudra dekat Pulau Deception. Pulau tersebut diketahui sebagai pulau kosong tanpa kehidupan manusia. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan makhluk lain? Adakah makhluk lain yang tinggal di pulau tersebut? Ketiadaan manusia bukan berarti ketiadaan makhluk hidup lain, bukan? Warganet berasumsi bahwa penampakan tersebut adalah penampakan monster kraken yang diperkirakan memiliki panjang 120 meter. Sebuah ukuran yang fantastis, bukan? Mungkin tidak ada monster laut legendaris yang seseram kraken. Menurut legenda, makhluk besar dan mempunyai banyak tentakel ini bisa meraih puncak tiang utama kapal layar dengan mudah. Kraken akan menyerang kapal dengan melingkarkan lengannya di seputar lambung kapal dan perlahan-lahan membalikkan kapal tersebut dengan kekuatannya yang luar biasa. Para kru kapal akan mati tenggelam atau disantap monster laut tersebut. Legenda tentang makhluk laut besar dengan tentakel panjangnya ini rupanya sudah ada sejak zaman kuno. Istilah kraken pertama kali ditemukan dalam buku Systema Naturae yang ditulis oleh Carolus Linnaeus, seorang ahli biologi Swedia, pada tahun 1735. Cerita tentang monster ini tampaknya berasal dari Norwegia, salah satu negara di Skandinavia pada abad ke-12. Kisah-kisah yang diceritakan tentang kraken sering merujuk pada makhluk yang begitu besar, dan karena saking besarnya, seringkali dikira sebagai sebuah pulau atau bahkan rangkaian pulau oleh orang-orang yang melihatnya. Bahkan hingga tahun 1752, ketika Uskup Bergen, Erik Ludvigsen Pontoppidan,
menulis The Natural History of Norway, dia menggambarkan kraken sebagai monster laut terbesar di dunia dengan besar lebih dari 3 km. Sebuah penggambaran yang sangat luar biasa dan sulit kita terima kebenarannya. Sang uskup juga mencatat bahwa hewan itu memiliki banyak tentakel seperti yang ada di bintang laut, dengan tonjolan-tonjolan khasnya di setiap tentakelnya. Walaupun ada juga laporan yang menggambarkan kraken sebagai semacam kepiting raksasa. Sang uskup melanjutkan bahwa jika sang kraken memegang kapal laut terbesar pada saat itu, maka akan dengan mudah makhluk raksasa itu menariknya ke dasar laut. Apabila kraken ingin memangsa sebuah perahu beserta isinya, ia akan muncul ke permukaan. Kemudian, perlahan-lahan makhluk itu akan mengitari kapal tersebut sehingga terbentuk pusaran air yang akan menarik mangsanya ke dasar lautan. Legenda lain juga mengatakan bahwa sejumlah besar ikan suka berenang di sekitar kraken. Apabila sedang tidak mencari mangsa, para nelayan Norwegia seringkali memancing makhluk itu untuk mendapatkan banyak ikan tangkapan dalam jala mereka. Sungguh sebuah tindakan meremehkan resiko yang mengancam kapal dan juga keselamatan nyawa mereka. Legenda tentang kraken di masa-masa sesudah tahun 1700-an tidak lagi menyebutkan bahwa makhluk tersebut berukuran lebih dari 1 km. Entah apakah raksasa laut tersebut berevolusi untuk menyelamatkan kelangsungan dirinya, karena legenda lain menyatakan bahwa hanya ada 2 kraken di dunia ini dan mereka tidak bisa berkembang biak. Dalam legenda setelahnya, disebutkan kraken tidak lagi sebesar sebelumnya, meskipun bukan berarti monster laut tersebut mengecil, dan tentu saja masih tetap mengerikan. Meskipun deskripsi awal tentang makhluk ini menunjukkan gambaran yang lebih mirip kepiting raksasa, pada abad ke-18, kraken mulai muncul dalam gambar sebagai gurita atau cumi-cumi raksasa dengan banyak tentakel, sesuai yang digambarkan dalam film Pirates of the Caribbean misalnya. Pandangan mulai berangsur-angsur berubah pada tahun 1802. Pada tahun tersebut, ilmuwan Prancis Pierre-Denis de Montreuil menyatakan dalam bukunya tentang sejarah alam hewan lunak atau moluska, menggolongkan makhluk yang ditemui oleh pelaut Norwegia tersebut adalah gurita kolosal yang memang sering dilaporkan menyerang kapal layar. Tulisan ilmuwan Prancis ini menjadi salah satu cikal bakal yang berusaha merasionalisasi legenda tentang kraken. Banyak makhluk raksasa yang bisa ditemukan di laut, tapi tidak mungkin ada hewan yang mampu bertahan di zaman modern ini dengan lebar lebih dari 1 km. Contohlah dinosaurus, hewan raksasa yang pada akhirnya harus punah dan hanya ditemukan tulang belulangnya saja. Banyak orang di zaman modern ini menganggap kraken adalah cumi-cumi raksasa atau gurita kolosal seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Cumi-cumi dianggap jauh lebih agresif daripada gurita dan lebih mungkin muncul ke permukaan di mana ia dapat dilihat oleh manusia. Meskipun pada nyatanya, cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan berukuran hanya sekitar 15-20 meter saja. Beberapa di antaranya dianggap cukup besar untuk bergulat dengan paus. Manusia modern menganggap cumi-cumi tersebut menyerang kapal karena salah mengira kapal nelayan adalah ikan paus yang bisa menjadi santapan mereka. Setidaknya 3 kali pada tahun 1930-an, cumi-cumi raksasa dilaporkan menyerang kapal. Beberapa cumi-cumi pada akhirnya harus kalah dengan kapal-kapal tersebut karena hancur berkeping-keping teriris baling-baling kapal. Di titik ini, harus diakui bahwa logika manusia sekarang bisa melawan keberadaan kraken, karena dokumentasi modern masih belum bisa menangkap gambar yang jelas tentang kraken sesuai dengan gambaran yang diceritakan dalam legenda-legenda Nordik dan Skandinavia tersebut. Tetapi, foto-foto seperti yang berhasil diabadikan oleh Google Earth misalnya, yang memperkirakan makhluk hidup di lepas pantai sebuah pulau kosong, Pulau Deception,
kembali membuka perdebatan tentang kebenaran ukuran kraken. Apakah monster laut itu cukup besar untuk menenggelamkan sebuah kapal? Atau memang legenda ini hanya bermula dari cumi-cumi raksasa atau gurita koloni yang kemudian dibesar-besarkan oleh orang-orang yang mengaku melihatnya? Dengan laut yang hanya baru berhasil didokumentasikan 5% saja, masih belum ada yang bisa menjawab misteri ini dengan tuntas. Mungkin saja misteri ini akan selalu menjadi misteri. Demikianlah hasil penelusuran Mbok Nyai tentang kraken, monster laut Nordik dan Skandinavia yang ditakuti oleh para pelaut Eropa. Terlepas dari kebenarannya atau tidak, setiap makhluk di dunia adalah ciptaan, seperti semua makhluk yang lain di dunia ini. Pasti ada alasan kenapa setiap makhluk diciptakan, dan tugas kita sebagai manusia dengan akal budi dan pikiran untuk menjaga keberlangsungannya. Pesan terakhir Mbok Nyai untuk saat ini, perbanyaklah piknik, lihatlah alam indah yang hijau menyejukkan hati. Jangan lupa bahagia, tetap strong menjalani kehidupan. Hidup ini siap ditaklukkan olehmu, wahai para pejuang.